Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'una wa zidni ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat, semoga Allah berkahi. Ikhwan dan akhwat, semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tahu dan sadar bahwa inti daripada syukur adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita mendatangi masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, lalu mengikuti kultum semacam ini, majelis ilmu semacam ini, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan apa? Itu pasti karena nasrullah, pertolongan Allah. Siapapun di antara kita yang ingin melihat apakah Allah Jalla wa'ala menginginkan kita dalam kebaikan, paling tidak ada dua measurement, dua tolak ukur. Bisa cek sama-sama apakah Allah menginginkan kebaikan pada kita apa tidak. Yang pertama adalah ibtalahum, maka Allah akan menimpakan ujian pada mereka. Artinya siapa? Kita. Faman radiya faluhur radira, siapa yang ridho maka ia akan meraih ridho Allah. Apapun Bapak, mau enak mau nggak enak, mau susah mau nggak usah, selama kita hidup kita harus ridho. Kenapa? Rasulullah sabdakan di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Kenapa? Kalau misalnya tidak itu, waman sakita falahus saktoh, barang siapa yang tidak suka maka Allah pun murka. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah murka kepada kita, habis kita, nyungsep kita. Itu yang pertama. Apakah di diri kita itu Allah menginginkan kebaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita disibukkan oleh Allah dalam ketaatan di dalam ibadah, maka Allah akan pahamkan tentang agama. Itu ada di hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Jika dulu nyari rezekinya, nyari sesuap nasinya, nggak kenal dengan hak dan nggak kenal dengan batil, haram, sikat, subhat, sikat, nggak kenal itu, maka ketika paham, oh ternyata agama, Rasulullah melarang, Allah melarang. Jika dunia tidak mengerti apa itu tentang talbis, talbis itu menyampurkan yang hak dan yang batil. Contoh, ketika seseorang itu sholat tapi dia percaya dengan dukun, percaya dengan khurafat,
Dengan ada pemahaman agama, insya Allah kita bisa pokoknya kita tahu. Yang dulunya tidak tahu betapa Allah setiap pagi, setiap malam, seharian 24 jam membentangkan tangannya. Siapapun juga manusia yang berbuat maksiat di malam harinya, siangnya memohon ampun, Allah terima. Walaupun apa? Walaupun dosanya itu setinggi gunung, sebanyak lautan, Allah terima. Satu hal yang hati-hati, jangan syirik. Isyrak billah, jangan syirik kepada Allah. Satu hal. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukmin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, sampai juga diri kita yang insya Allah berkumpul di masjid ini. Semoga Allah ridhoi, dan kita tidak bisa melakukan ini tanpa ada salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Maka doa kita ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, di hari Senin yang lalu, di pekan ini juga telah diketengahkan namanya, judulnya waktu itu ada penyesalan manusia ketika sakaratul maut. Jadi orang yang sakaratul maut atau sudah yang dalam kubur itu menyesal sejadi-jadinya, menyesal. Nah, pada saat ini juga masih berkaitan dengan sakaratul maut. Penyesalan manusia ketika sakaratul maut ada di saat malaikat maut akan mencabut roh kita dari ujung kaki sampai dengan tenggorokan. Nah, ini dia. Ketika nyawa di tenggorokan, inilah maknanya manusia tidak akan selamat lagi. Seperti apa? Fir'aun. Ketika sudah malam jugorgir sampai tenggorokan, udah nggak selamat lagi. Mana dasarnya? Dalilnya mana? Surat Qiyamah, surat 75 ayat 26 dan 27. Idza balaqatit taraqi, ketika roh itu di tenggorokan, wakila man raq, tidak ada yang bisa meruqyah atau menyembuhkan, mengembalikan roh ke dalam jasadnya. Disitulah dia terbayang-bayang keinginan dua penyesalan yang tidak ada gunanya. Saya mengingatkan untuk diri saya, mungkin juga pada jamaah, fadl silahkan, tapi untuk saya dulu yang terutama itu, yaitu malam yugorgir, ketika udah sampai tenggorokan, udah nggak bisa lagi. Kesempatan dan detik ini untuk kesana. Ketika Pak Rubani ditanya oleh seseorang, Pak Rubani umurnya berapa? Misalnya 57 atau berapalah, atau 50-an lah. Maka Pak Rubani akan menjawab sesuai dengan apa kata Fudail bin Iyad. Umur saya 57 tahun misalnya, itu adalah perjalanan saya kepada Allah. Sudah 50 tahun, belum nyampe juga, belum. Ketika Pak Rubani dipanggil Allah terakhir kalinya, Bapak, Allah tuh panggil kita hanya di dalam 3 kesempatan. Kesempatan pertama ketika tadi Mang Nadi melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, itu panggilan pertama. Yang kedua apa? Haji atau umrah kalau mampu. Yang ketiga apa? Panggilan kematian ini. Jadi Fudail bin Iyad itu mengarahkan bahwa umurnya berapa, itulah perjalanan kepada Allah, dan akan pasti suatu saat akan sampai. Nah, di salah satu penyesalan di antara penyesalan yang lain, di saat detik-detik orang dalam kondisi sakaratul maut, walau dia menjerit kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia, percuma
penyesalan itu. Dan apa itu? Salah satu penyesalan, meninggalkan sholat. Kalau sholat fardu pasti ini yang ringan-ringan. Ikhwafidin azakumullah, orang-orang yang sedang sakaratul maut ataupun yang sudah mati, maka mereka menyesal karena mereka melakukan sholat sunnah yang ringan ketika masih sehat. Saya yakin ya, semua yang hadir di sini insya Allah tadi qobliyah subuh itu ringan loh Pak, 2 rakaat doang. Masya Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ini penyesalan bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut maupun yang sudah ada di dalam kubur. Ada yang mendasari kenapa mereka menyesal. Saudara kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita mungkin yang di alam kubur saat ini, tugas kita mendoakan. Jadi yang mendasari kenapa mereka menyesal adalah, yang pertama adalah, ini salah banyak mungkin, tapi yang saya katakan hanya 2. Di hadis Tabrani, Rasulullah bersabda, "Rak'atain ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Rasul mengatakan, sholat 2 rakaat lebih diinginkan oleh penghuni kubur itu, penghuni kubur ini, ketimbang apa yang terjadi di dunia kalian. Termasuk apa? Pengen, udah nggak bisa kalau udah sampai ini, mau pengen apa ya nggak bisa, udah. Makanya kesempatan ini. Yang kedua, dikatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad nomor 585 dan Abu Daud nomor 5156, Rasulullah ketika terakhir kali menjelang wafatnya beliau, Rasulullah mengingatkan kita, as-sholat, ittaqullah malakat aimanukum, kerjakanlah sholatlah dan takutlah kalian kepada Allah atas hamba saya kalian. 2 hal itulah yang mendasari kenapa mereka menyesal, kenapa yang sedang sakaratul maut maupun yang di dalam kubur menyesal. Karena dulunya mereka mengacuhkan itu mencuekkan atau nggak ambil pusing dengan apa? Di surat 24, surat An-Nur ayat 21, Allah tegaskan, la tattabi'u khutuwas syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Sholat 2 rakaat yang ringan dicuekin. Apalagi ini juga Allah sudah bilang, jangan ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya bukan setan, ya setan gitu lah. Tapi apa kenyataannya? Setannya dijadikan apa? CS-nya, hopengnya, temennya, nyekek botol, berzina, nonton porno, wah segala macam yang membuat Allah murka. Padahal Allah ingatkan, wa may yattabi khutuwas syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Enggak ada lain dan enggak bukan. Ajakan setan itu nyari temen. Ayo siapa nih di antara orang-orang nih yang dijajak nanti temannya di neraka? Itu jamaah perindu surga rahimakumullah. Nah, judul pada pagi ini adalah tentang sakaratul maut. Kenapa saya bicara demikian? Ya dari hati saja. Dan memang diperlukan, terutama untuk saya. Semua orang pasti akan merasakan sakaratul maut
tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari sakaratul maut, termasuk ana wa antum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap manusia yang hidup itu pasti mati. Ini adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan dirasakan manusia sebelum dia berpulang menuju ke alam barzakh. Jadi sebelum mati sakaratul maut dulu. Sebelum dicabut dari jasadnya nyawanya, semua manusia pasti akan melakukan sakaratul maut. Sampai Rasul pun merasakan sakaratul maut. Bahwa kalau Rasul saja, orang yang kita ikuti, beliau adalah yang mengubah manusia dari hampir tergelincirnya ke neraka menjadi ke surga seluas langit dan bumi, merasakan sakaratul maut. Apalagi kita ini kadang-kadang ya begitulah. Silakan muhasabah sendiri. Ada dasarnya. Pertama adalah Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yaday raqbatun au ulbatun fihi ma'un, bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Fa'ala yadkhilu yadayhi fi ma'in wa yamsahu bihima fayaqulu, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan berkata, la ilaha illallah innal mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Itu Rasul saja, apalagi kita. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu ar-rafiqil ala, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju rafiqil ala. Apa itu rafiqil ala? Sesuatu yang ada di atas langit. Yang ketujuh itu apa? Surga. Kalau kita tidak bisa begitu, bisa saja kita mampir. Hatta kubidha wa malat, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diriwayatkan ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut dari hadis Bukhari dari kitab Maghazi bab sakit dan wafatnya, Anas radhiyallahu anhu berkata, lamma sakulan nabiyun sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaduqas sayyid faqala salam, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, jadi ketika kondisi yang buruk, putrinya Fatimah alaihissalam berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Lalu Rasulullah menjawab, laisa ala abiki kalbun ba'da, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Itu Rasul. Kalau kita, wallahu a'lam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah kita tahu dan paham ternyata Rasul pun mengalami sakaratul maut, lalu bagaimana dengan kita? Jika yang meninggal mukmin, dan ini ada gembira untuk mereka yang beriman, itu syaratnya. Ketika kita beriman, orang-orang yang beriman rohnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang-orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi mengembalikan. Dalilnya hadis Al-Bara' bin Azib
radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Mukmin ya Bapak, mukmin ini kita sama-sama tahu Muslim, ada juga orang fasik, ada juga orang munafik. Ini mukmin Bapak. Bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin, manusia itu sebelum meninggal dunia, manusia yang akan dicabut nyawanya itu melihat kumpulan malaikat yang berwarna putih, pakaiannya cerah, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi dari surga. Hadis riwayat Ahmad. Inna abdal mu'mina idza kana fi qita'in minad dunya, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, artinya mati. Pada saat-saat itu, wa syamsu ma'hum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanut jannati. Rona muka mereka layaknya sinar matahari, malaikat itu ketika mendatangi orang muslim. Mereka membawakan kafan dari surga serta hanut atau mewangi surga. Maka ketika manusia akan meninggal, mereka tidak melihat ke samping atau ke kiri atau ke bawah. Dan ketika orang menanyakan sesuatu, ya pasti tentu concernnya tidak situ. Karena pada saatnya malaikat itu ada, hatta minhu badal basor, mereka duduk sejauh mata. Jadi ketika orang sakaratul maut melihat seperti itu, Rasul bersabda, malaikat yang datang itu duduk sejauh mata memandang. Dan adabnya ketika kita mengunjungi orang yang sakaratul maut, maka jangan mengatakan hal-hal yang buruk kecuali kebaikan. Aduh, ini bagaimana? Enggak usah. Berkatalah yang baik, insya Allah. Apalagi kalau bisa ada mentalkinnya. Karena di hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian menjenguk orang sakit atau melayat orang meninggal, faqulu khairan fa innaka al malaikata yu'minuna ala ma, maka ucapkanlah perkataan yang baik karena malaikat mengamini ucapan-ucapannya yang kalian katakan ketika itu. Jadi yang baik, insya Allah Allah ridho, insya Allah engkau masuk surga. Yang positif. Jadi hadis riwayat Muslim nomor 2162, lakunu mautakum la ilaha illallah, takilkan atau tuntunkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah dengan lembut. Di mana? Sebelah kanan, dan jangan terburu-buru. La ilaha illallah, talqin, supaya yang sedang sakaratul maut itu mencerna apa yang kita sampaikan sampai dengan mengucapkan terakhir. Si orang yang sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah, karena Nabi bersabda tentang hal itu, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah, barang siapa perkataan adalah la ilaha, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kesimpulannya apa? Kultum pagi ini tentang sakaratul maut. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, Imam Ghazali berpendapat bahwa rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut sangat dahsyat. Rasa sakit dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga orang yang sedang sakarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf dan persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Kalau udah kayak gitu, apa yang kita sombongkan? Nggak ada apa-apanya, Pak. Fa'fu anni ya Allah. Karena apa? Rasulullah SAW
seorang nabi yang menjadi uswatun hasanah kita selama 23 tahun hidup bersama manusia, selama 23 tahun beliau berdakwah, yang tadinya manusia hampir tergelincir kepada dari hufratin min hufarin niron, liangnya neraka, ke wajannatin adwa samawati wa'at, kepada surga seluas langit dan bumi. Beliau saja bersabda, innalil mauti sakaratin, sesungguhnya kepada memiliki sakaratul maut. Apalagi kita Bapak, sudahkah kita diri, terutama hamba yang taib. Lalu di hadis Bukhari dalam kitab Maghazi bab sakitnya, sampai-sampai Fatimah mengatakan, alangkah beratmu penderitaanmu ayahku. Maka Rasulullah menjawab, laisa ala abiki karbun ba'da, tidak ada penderitaan atas kamu setelah hari ini. Itulah jawaban pasti penghuni surga. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang innahu kana zaluman jahula, surat 33 ayat 2. Kita ini kadang-kadang zalim, kita ini kadang-kadang bodoh. Tapi menghadapi sakaratul maut, bagaimana kalau kita tidak mempersiapkan? Maka terutama untuk hamba ini, mari kita Bapak mempersiapkan diri dengan apa? Bertakwa, the one and only, satu-satunya. Bahkan kita kadang-kadang juga malas, dikasih kesempatan untuk sholat, untuk ngaji, maka datangi Bapak. Setiap hari Senin hingga Jumat, Ustadznya telah mengajarkan tentang banyak hal. Ada Naswaiyul Ibad, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Tahsin, dan yang lain. Untuk itu Bapak, Ibu-ibu, kita melazimkan doa. Wa udzubika ayati khutbatani asyaitonu indal maut. Aku berlindung agar kamu kepada Allah, agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Mari maka paling baik bekal fa'inna khairuz zadi taqwa, bekal sebaik itu adalah takwa. Dan itulah akhir kultum kali ini. Alhaqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.